Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, pada hari ini insyaallah kita lanjutkan lagi kajian tafsir kita soal Kahfi yang sudah masuk ke penghujung kisah daripada perjalanan Nabi Musa dan Nabi Khidir. Bersama kita sudah hadir Ustadz kita, Ustadz Kiai Haji Dr. Muhammad Hasan Sohibi. Sebelumnya mohon izin Ustadz, saya share dulu mereview yang ya Ustadz, sehat ya. Sebelumnya mari kita mulai baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Izin seperti biasa kita review yang kemarin Ustadz. Kemarin sampai sini Ustadz, saya review sedikit Ustadz. Kemarin tafsir yang Rabu yang lalu Ustadz menjelaskan auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa'aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum maliku ya'khuzu kulla safinatin ghasbah. Kemarin ayat 78 Ustadz menjelaskan tentang takwil daripada mengapa perahu itu dibocorkan. Mengenai perahu itu, sesungguhnya perahu itu adalah milik orang-orang miskin, para nelayan miskin, dan Nabi Khidir punya maksud untuk membuat kapalnya menjadi cacat, karena kalau dia bagus kapal itu akan dirampas oleh penguasa yang zalim. Wa kana wara'ahum maliku yahuzu kulla safinatin ghasbah. Jadi di masa itu ada raja yang zalim yang suka merampas barang-barang yang bagus milik warganya. Jadi Nabi Khidir punya strategi daripada kalau diambil ini kapalnya oleh raja yang zalim itu, nanti kan nelayannya nggak bisa bekerja. Kalau gitu dibuat jelek aja, jadi nanti si rajanya nggak berminat mengambil kapal itu. Kemudian mengenai anak itu amal gulam, perihal anak itu, jadi anak yang masih anak remaja, maka sesungguhnya ayah kedua orang tuanya itu adalah seorang yang beriman. Maka Nabi Khidir takut nanti suatu kalau sudah besar, anak itu akan memaksa membuat orang tuanya menjadi berbuat kekafiran. Jadi lalu anak itu dibunuh di depan kedua orang tuanya dengan maksud semoga Allah nanti mengganti untuk kedua orang tuanya itu dengan anak yang lebih bersih dan lebih sayang kepada kedua orang tuanya. Nah, sekarang sampai ayat ini Ustadz, selanjutnya layarnya saya serahkan kepada Ustadz Hasan, karena kemarin beliau ingin mengulang kembali ayat 82 sekaligus meresume kisah antara Nabi Musa dan Nabi Khidir. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du, farabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyil karim. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada saat ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat sehat wal afiat serta nikmat panjang umur, sehingga dengan sisa-sisa umur kita yang masih ada ini berkat hidayah dan inayah Allah jualah
kita dapat bertemu kembali dalam pengajian surat Al-Kahfi. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan keluarga kita, harta kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh dan soleha. Istri kita menjadi istri yang soleha. Kita menjadi suami-suami yang soleh. Rumah tangga kita rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu dilimpahkan dan dicurahkan atas penghulu kita, pemungkas Nabi dan Rasul, junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sebelum kita mulai, mari kita membaca surat Al-Fatihah terlebih dahulu. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibukakan futuhal arifin, diberikan ilmu yang bermanfaat dan ditolak daripada mara bahaya dan mendapatkan kebaikan-kebaikan, dan kita mendapatkan keikhlasan dan keyakinan kita yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Niati anna Allah yaftahu lana futuhal arifin wa yufaqihuna fid din wa yarzuquna kamal al-ikhlas wal yaqin jalibatan li kulli khair dafi'atan li kulli syarr lana wa li ahbabina wa li masyayikhina wa liman hakun alaina anna Allah yaghfiru dhunubana wa yastur uyubana wa yuballigh maqasidana wa yaqdi hajatina wa yataqabbal da'awatina. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan permohonan kita diijabah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kesimpulannya doa tadi yang kita mohonkan adalah supaya dikabul semua hajat kita. Kebutuhan kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu, yaitu ayat 82 itu kita tafsirkan baru separuh, belum selesai, yaitu dari mulai ayat fa'arada rabbuka, ya, dari fa'arada rabbuka, yaitu ayat ini fa'arada rabbuka, maka lebih baik saya bacakan dari awal ayat saja, ya. Lebih baiknya kita bacakan dari awal ayat, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal jidaru fakana lighulamaini yatimaini fil madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik wa ma fa'altuhu an amri dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Sadaqallahul azim. Ya baiklah, saya menafsirkan ayat yang belum kemarin itu sampai yaitu ayat farada rabbuka ayyablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma. Farada rabbuka, maka Tuhan kamu menginginkan atau menghendaki mereka berdua itu sampai berumur dewasa, karena pada waktu itu pada peristiwa kejadian membangun tembok yang rubuh itu dibangun oleh Nabi Khidir, yaitu dia masih kecil, ya. Wa yastakhrija kanzahuma, dan kemudian keduanya mengeluarkan harta bendanya yang disimpan oleh bapaknya, ya, dikeluarkan kanzahuma, harta benda yang disimpan itu, perbendaharaan harta yang disimpan itu. Artinya fa'aradallahu
bihadzal sani' ay yakbura wa yashtadda uduhuma wa yastakhrija kanzahuma min tahtil jidar. Artinya Allah Subhanahu wa taala menghendaki terhadap perbuatan ini, ya perbuatan Nabi Khidir ini, ya perbuatan ini, ya menghendaki agar supaya mereka sampai berumur dewasa, kemudian nanti dia berdua yang mengeluarkan perbendaharaan hartanya itu, ya dari min tahtil jidar, dari bawah dinding tersebut. Ya, rahmatan mir rabbik. Ya, rahmatan mir rabbik sebagai rahmat dari Tuhan kamu itu. Ya, siapa rahmatan kami itu? Rahmatan minallahi bihima bi solahi abihima. Yaitu menjadi rahmat sebagai tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, ya, bihima terhadap keduanya, terhadap anaknya itu. Kenapa? Karena alasannya li solahi abihima, karena solehnya bapaknya itu. Nah, jadi bukan saja kalau kita mempunyai anak soleh bisa mengangkat derajat orang tua, dan juga kalau anak itu berbuat kelakuannya buruk juga menjatuhkan derajat orang tua baik di dunia dan di akhirat. Tapi begitu juga orang tua. Ya, kesolehan orang tua juga bermanfaat bagi anak. Dalam hal ini adalah masalah harta. Masalah hartanya jadi warisan yang kemarin yang kita bilang itu bahwa inna sholahal aba yang fa'u al abna wa taqwal usul tanfaul al furu'. Sesungguhnya kebaikan, kesolehan bapak-bapak itu bermanfaat, ya, memberi manfaat terhadap anak-anaknya. Dan ketakwaan, ya, usul itu berarti bapak-bapaknya, kakeknya, kesana itu namanya usul. Itu bermanfaat kepada furu', yaitu kepada cabangnya, anak cucunya. Ya, dalam hal ini, dalam peristiwa ini adalah masalah harta orang tuanya bermanfaat sehingga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala yang menjadi warisan dia itu, karena anaknya juga menjadi anak yang soleh. Wa ma fa'altuhu an amri, dan tidaklah yang aku lakukan itu dari keinginan aku sendiri atau hawa nafsu aku sendiri, ya, bukan yang dikerjakan oleh Nabi Khidir itu, bukan perbuatannya itu bukan menurut kemauanku sendiri, kata Nabi Khidir, ya, bukan kemauanku itu. Jadi apa yang aku lakukan, mara'aita, yang kamu lihat itu semua, dari mulai min khorkis safina, melobangi perahu atau kapal, kemudian waqatil gulam, dan membunuh anak kecil, ya kan, wa iqamatil jidar, dan mendirikan dinding atau tembok, itu bukan an ra'i wa ijtihadi, bukan karena pendapat saya dan ijtihad saya, ya, bukan karena pemikiran saya. Bal fa'altuhu bi amrillahi wa ilhamihi. Bahkan yang aku lakukannya itu adalah dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan ilham Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi bangkali saya bacakan ini tafsirannya bahasa Arab itu, karena ada kalimat di sini yang penting kita perhatikan, sebagaimana dari awal kemarin, ya, baik Musa, ya, Nabi Musa dan Khidir itu kalau menurut pendapat Syekh Al-Sabuni ini, Nabi Musa itu belum menjadi nabi, ya. Jadi di kata-kata wa auha di situ kalau menurut beliau, walaupun wahyu kan saya katakan wahyu itu maknanya banyak, ya. Pada manusia biasa disebut namanya ilham, kepada seorang nabi dan rasul namanya wahyu, kemudian kepada binatang disebut namanya insting atau goriza, ya. Goriza, ya. Itu bahasa Arabnya goriza, atau insting bahasa kitanya atau naluri. Nah, selalu uslub tafsiran Syekh Ali As-Sabuni, maka selalu dikatakan
yang awal yang di hadis Nabi dikatakan wa auha, ya, diwahyukan Nabi Musa, tapi dia selalu menafsirkannya itu adalah ilham. Begitu juga Nabi Khidir. Jadi sama-sama. Jadi waktu itu Nabi Musa juga belum menjadi nabi, ya, Nabi Khidir juga bukan seorang nabi tapi seorang soleh. Jadi itu jadi disamakan dua-duanya. Nah, oleh karena itu patut kalau begitu Nabi Musa juga belajar kepada Nabi Khidir. Nah, lebih unggul Nabi Khidir pada masalah ini karena memang Nabi Musa juga belum menjadi nabi sebagai orang soleh. Diilhami itu, diwahyukan itu artinya diilhami, dan juga kalimat redaksinya ilham. Kemudian begitu pula Nabi Khidir juga selalu redaksinya adalah ilham. Ilham berarti kepada manusia biasa, yaitu orang soleh, ya, bukan sebagai nabi. Kalau kita sudah kebiasaan kita sebut nabi, ya, karena itu juga tidak salah juga. Ada pendapat lain bahwa Nabi Khidir dikatakan sudah sebagai nabi. Ya, atau juga mungkin waktu ketika itu belum, setelahnya belakangan baru mungkin menjadi nabi, kita tidak tahu, ya. Pokoknya yang jelas tidak ada salahnya, dua-duanya tidak ada salahnya. Yang jelas kedua-duanya diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak diberikan kepada manusia lainnya pada saat itu, pada zaman itu. Ya. Jadi yang aku lakukan itu adalah bi amrillah wa ilhamihi, dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan juga adalah ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Itulah takwil, tafsiran atau penjelasan, ya, yang mana semua perbuatan itu yang mana kamu tidak sabar terhadapnya, Ya, artinya itulah tafsiran perkara-perkara yang mana kamu tidak mampu bersabar terhadap masalah tersebut dan kamu menentangnya. Nah, pada masalah itu sebelumnya aku memberi kabar kepada kamu. Inilah akhir daripada kisah cerita yang ketiga atau yang keempat, ya, karena ada kemarin juga ada dua versi, ya, kisah itu, ya, dikatakan sini kisah yang ketiga. Sedangkan kita menceritakan orang yang mempunyai dua kebun itu kisah yang kedua. Nah, ini ketiga. Nanti yang keempatnya adalah tentang Zulkarnain. Nah, di sini berarti dia ini menurut yang pendapat tadi itu kisah yang kedua. Nah, kemudian selanjutnya sebagaimana saya katakan pada pertemuan yang lalu, yaitu bahwa di dalam hadis Sahih Bukhari bahwa di situ juga Nabi kita Muhammad SAW juga menceritakan tentang Ashabul Kahfi, ya, tentunya dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di situ Sahih Bukhari itu kan yang disasarkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, beliau Al-Asqalani menafsirkan ayat itu, ya, juga di dalam Sahih Bukhari juga dengan berdasarkan hadis Nabi, dan juga dia tentunya menafsirkan lagi berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi itu. Beliau juga menafsirkan ayat-ayat tersebut di dalam kitab Sahih Bukhari. Di antaranya di sini adalah saya bacakan ini yang nasnya, tidak semua nanti kita bacakan karena itu ayat itu juga yang ditafsirkan, ya, ayat itu semua, ya, itu hadis an Ubay bin Ka'bin an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anhu qala inna Musa qama khatiban fi bani Israil fasuila ayun nas a'lam faqala Anas fa'ataballahu azza wa jalla alaihi Islam yurid lam yarud al ilma ilaihi fa'uhallahu ilaihi annali abdan di majma'il bahrain wa a'lamu minka. Qala Musa ya Rabbi fa kaifa li bihi qala ta'khudhu hutan fataj'aluhu fi miktalin fa haitsuma faqadatil huta fa huwa thamma. Pantalaqa Musa wa ma'ahu
fatah Yusa bin Nun ataya as-sakhrata wada'a ru'usahuma fanama wa darabal hutu fil miktal fa kharaja minhu fasaqata fil bahri fattakhadha sabilahu fil bahri saraba fa amsakallahu anil hut jaryatal ma'i fasara alaihi misla ta ila akhir hadis. Ya, cukup segitu saja barangkali saya baca anas hadisnya, yaitu hadis dari Ka'ab bin dari Ubay bin Ka'ab dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia berkata, sesungguhnya Nabi bersabda, sesungguhnya Musa dulu pernah Musa itu dia berdiri, dia berbicara atau dia ceramah di hadapan kaumnya Bani Israel atau pengikutnya Bani Israel, kemudian ditanya ketika dia sedang berkhutbah berceramah itu, dia katakan, siapakah manusia yang paling aklam, yang paling tahu, yang paling alim, yang paling mengerti? Nabi Musa mengatakan faqala ana ya, mungkin ya itu karena emang fakta yang nyata pada saat itu, ya, dia merasa dia yang paling alim. Nah, ya itu ya secara zohir ya tidak ada masalah ya, orang mengatakan saya yang paling alim, tapi barangkali secara akhlak yang kurang. Oleh karena itu Allah cerca dia gitu ya, dengan Allah itab ya, artinya Allah bukan Allah salahin, tapi istilahnya tegurlah. Teguran itu sebagai artinya tidak pantas kamu mengatakan aku orang yang paling alim gitu. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala menegur Musa mengatakan bahwa kalau inti tidak mengembalikan pengetahuan ilmu itu kepadanya, ya, atau juga mengatakan bahwa jika kamu tidak mendatangkan ilmu kepadanya atau mencari ilmu kepada dia, ya, atau maksud di situ juga dikatakan bahwa yang lebih tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu berbagai penafsiran dalam kata-kata tadi itu, ya. Kalau kamu tidak mengembalikan ilmu pengetahuan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maksudnya Allah yang lebih tahu. Atau juga kamu juga nanti kamu akan tahu bahwa dia yang lebih alim daripada kamu. Atau juga kamu harus mencari ilmu kepada orang tersebut, ya. Dan macam-macam penafsirannya. Ala ayyi hal, artinya ini teguran kepada Nabi Musa, walaupun pada zahirnya pada saat ini kamu yang orang yang paling alim tidak pantas mengatakan seperti itu. Jadi yang lebih, kalau emang kamu tidak tahu ada orang yang lebih alim, kamu juga merasa emang yang alim, mestinya mengatakan wallahu a'lam. Itu biasanya begitu. Walaupun dia secara zahir maka enggak ada lagi dia yang paling alim. Tapi yang benar biasanya umumnya itu kalau kita tidak tahu, kita mengatakan Allahu a'lam. Allah yang lebih tahu. Ya, walaupun kita tahu kayak itu soalnya kepada diri sendiri. Ya. Kalau masalah lain kan biasanya begitu. Kalau kita tidak tahu, kita jawabnya wallahu a'lam. Allah yang lebih tahu. Nah, sekarang kita tahu emang yang paling alim kita, tapi secara akhlak kita harus mengatakan juga tetap seperti itu. Wallahu a'lam. Allah yang lebih tahu siapa yang paling alim. Nah itu. Nah ini adalah suatu teguran kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian di sini kalimatnya wa'uhallahu. Jadi Allah kalau di sini mewahyukan, karena Nabi ini Nabi yang bicara kan, berarti emang Nabi Musa sudah menjadi Nabi. Ya, itu begitu komentarnya. Nabi mengatakan bahwa Allah sedang tadi ada tafsiran wahyu di situ adalah ilham. Ya kan Nabi ngomong di zaman Nabi Musa di zaman sebelumnya Nabi Isa. Dia sudah jadi Nabi Rasul dengan menggunakan kalimat itu karena Nabi Musa itu faktanya dia sudah jadi Nabi dan Rasul. Itu saja. Nah, kalau ada pun orang yang menafsirkan lagi mengatakan itu maksudnya juga ilham, itu nggak salah juga gitu. Jadi sekali lagi baik mengatakan itu dan sudah menjadi nabi atau menjadi nabi itu tidak ada salahnya.
Yang jelas adalah semua ilmunya yang lebih tahu adalah Allah Subhanahu wa taala itu. Kemudian Allah mewahyukan kepada Nabi Musa bahwa aku mempunyai seorang hamba di pertemuan dua laut. Nah, dia lebih tahu wa huwa a'lamu minka. Nah, itu ditegur. Di situ ditegurnya Nabi Musa. Wa huwa a'lamu minka. Dia yang lebih tahu daripada kamu. Dia yang lebih tahu daripada kamu. Qala Musa, ya Rabbi fa kaifa libi. Ya, Nabi Musa mengatakan, ya Tuhan, bagaimana saya bisa bertemu dengan dia? Bagaimana saya bisa berjumpa dengan dia? Kemudian Allah mengatakan, ambil ini omongan Nabi kok tahu dari mana? Ya, Nabi Muhammad kan seorang Nabi dan Rasul yang dibahayakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu kan. Nabi mengatakan di dalam hadisnya itu Allah mengatakan kepada Nabi Musa, kamu ambil ikan itu, kemudian kamu taruh di tempat di tempat ikan kemarin kalau dulu mungkin belum ada seperti sekarang, yaitu di kantong kantong ikan, mungkin tempatnya dulu modelnya kantong begitu loh. Ya, kantong, kemudian di mana ikan itu hilang, maka disitulah hambaku. Ketika ikan kamu hilang itu, ya, disitulah ada hambaku di sini. Jadi Allah tidak mengisyaratkan di mana tempatnya persisnya, tapi ada cuma secara umum di dua pertemuan laut. Tapi persisnya itu di mana? Nah, persisnya Allah tidak kasih tahu, tapi di mana ikan kamu hilang, disitulah hambaku itu, yaitu Nabi Khidir yang dimaksud. Kemudian berangkatkan Nabi Musa itu bersamanya seorang pemuda yang bernama Yusha bin Nun, sehingga sampai dia berada di sebuah batu di pinggir pantai itu. Kemudian dia sudah capek, dia meletakkan kepalanya, dua-duanya tidur, maksudnya kedua-duanya kemudian meletakkan kepalanya di atas batu, kemudian dia tidur. Ya, begitu dia tidur, kemudian ikan itu bergerak ikan itu di dalam kantong itu, kemudian keluar. Nah, dari situ ikan itu maka jatuh ke laut. Kemudian ikan itu mengambil jalannya sendiri dengan cara yang aneh. Karena apa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala membekukan air tersebut yang kemarin kita sudah tafsirkan itu. Maka jalanlah ikan itu, ya, dia seperti di atas batu es begitu, dia berjalan karena airnya membeku dan terbelah dua, bahkan kemarin dikatakan berlobang begitu kan. Jadi berlobang di mana dia jalan, air yang beku itu tembus sama ikan itu. Nah, itu artinya di sini bahwa asbabun nuzul ayat ini baru itulah ceritanya tadi itu. Ini sebagai namanya disebut asbabun nuzul ayat. Tepat turunnya ayat tersebut adalah tadi, yaitu Nabi Musa yaitu pernah berkhutbah, berceramah, ya, berbicara di hadapan Bani Israel. Kemudian dia ditanya siapa orang yang paling alim, kemudian dia ngaku aku yang paling alim, dan selanjutnya. Itulah ceritanya. Kemudian sedikit ini ayat-ayatnya sini ditulis juga di dalam Sahih Bukhari itu tertulis juga. Sebagaimana juga ini Syekh Ali Sobuni dipindahkan juga ke dalam tafsirnya itu tertulis semua. Jadi sedangkan kita sudah tafsirkan kemarin, beda-beda sedikit saja. Ya, maka saya tidak tafsirkan semula. Ada kemarin itu ditemukannya Nabi Khidir itu sedang tidur, ya, terlentang, kemudian berselimut bajunya. Kemudian Nabi Musa mengucapkan salam, kemudian dijawab salamnya, kemudian ditanya kamu dari mana? Kemudian Nabi Musa, kamu siapa dan dari mana? Kemudian Nabi Musa menjawab, saya adalah Musa. Kemudian Nabi Khidir mengatakan, Musa Bani Israel, ya, Musa Bani Israel. Kemudian Nabi Musa menjawab, qala na'am, iya betul. Ataituka litu'allimani mimma ullimta rusyda. Ya. Jadi ya, saya Musa Bani Israel,
Aku datang kepada kamu agar supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu, ya, ilmu mimma ulim tarusda, yaitu yang kamu ketahui sebagai petunjuk jalan hidupku. Nah, di situ kemudian Nabi Khidir berkata, qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Ya, sesungguhnya kamu sama sekali tidak bakalan sabar sabar bersama aku. Jadi kemudian di sini Nabi Musa di dalam Sahih Bukhari itu penafsirannya, beliau menafsirkan, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, ya Musa inni ala ilmin min ilmillahi la ta'lamuhu la ta'lamu alamanihi. Kemudian wa anta ala ilmin min ilmillahi alamakahu la a'lamuhu. Nah itu. Jadi ya Musa, sesungguhnya aku tahu betul. Ya, aku tahu betul, ya, tahu persis, ya, tahu betul dari ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Aku tahu juga dari ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, yang memberitahu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, la ta'lamu, kamu tuh nggak tahu apa yang aku diajarkannya ilmu itu tersebut. Ya. Begitu juga sebaliknya. Ini juga tawadhunya Nabi Khidir. Ya, sama-sama orang soleh, ya sama-sama, kalau dikatakan sama-sama nabi, ya sama-sama nabi, sama-sama orang soleh. Nabi Khidir mengatakan seperti itu. Ya, Musa, aku tahu persis, ya, yaitu tahu persis, ya, dari pengetahuan aku dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwa kamu masalah tersebut tadi itu, ya, kamu tidak tahu apa yang Allah ajarkan kepada aku. Begitu juga sebaliknya. Dan kamu tahu persis, ya, tahu persis, ya, dari ilmu yang Allah ajarkan kepada kamu, yang mana aku juga tidak mengetahuinya. Nah, jadi sama-sama sebetulnya gitu loh. Nah ini juga barangkali, ya, kalau kita kembali kepada tadi teguran kepada juga Nabi Musa dari Nabi Khidir. Jadi masing-masing kita memang masing-masing punya kelebihan gitu loh. Punya kelebihan. Ada yang aku tahu, kamu kagak tahu. Aku tahu persis itu. Nah, aku tahu persis, ya. Yang mana aku tahu, kamu tidak tahu. Begitu juga, kamu tahu persis bahwa sebetulnya apa yang kamu tahu, aku juga tidak tahu. Jadi likulli syai'in maziyah. Masing-masing mempunyai kelebihan. Setiap segala sesuatu mempunyai kelebihan masing-masing. Nabi juga kan begitu. Faddalna ba'duhum ala ba'd. Masing-masing aku berikan kelebihan masing-masing. Setiap nabi mempunyai kelebihan masing-masing daripada nabi-nabi yang lainnya. Antara nabi yang atau dengan nabi yang lainnya itu mempunyai kelebihan. Ya, semua mempunyai kelebihan. Ya, kemudian juga masing-masing juga ada mempunyai kekurangan, ya gitu. Ya, cuman ada yang diberikan kelebihannya itu tentunya mengungguli daripada kelebihan-kelebihan yang lain. Tapi yang jelas satu sama lain mempunyai kelebihan. Yang mana sesuatu pengetahuan yang diberikan kepada Nabi A tidak diketahui oleh Nabi B, ya, tidak diberikan kepada Nabi A. Atau juga keistimewaan Nabi B, ya, yang tidak diberikan kepada Nabi A. Kelebihannya itu, ya, kelebihan. Semasalah nabinya sama, dia nabi, sebagaimana dia juga rasul, sama juga sebagai rasul. Tapi masalah kelebihan itu, keutamaan itu masing-masing dilebihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu dalam bidang masing-masing tentunya. Ya, seperti itu. Nah kemudian ketika ayat firman Allah Subhanahu Wa Taala yang berbunyi litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Ya. Untuk apakah kamu bolongi perahu itu untuk menenggelamkan penduduknya, penghuninya, ya, penghuni perahu itu, ya, penumpangnya. Sungguh kamu melakukan suatu perbuatan yang sangat keji, yang sangat buruk, ya, yang sangat tidak baik gitu. Nah di situ ditafsirkan di dalam Sahih Bukhari, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kanatil ula min Musa nisyanan wa ja'ala usfurun fa waqa'a ala harfi safinah fa naqara fil bahri naqaratan wa qala lahul Khidir ma ilmi
wa ilmuka min ilmillahi ta'ala illa misla ma naqasa hadzal usfur ma naqasa hadzal usfur min hadzal bahr summa kharaja minas safina fa bainama huma yamsyani ala sahil iz absara hidir gulaman yal'abu ma'al gilman. Al hadis nanti kita lanjutkan lagi. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di zaman Nabi ya dengan ilham Allah Subhanahu Wa Taala tentunya Rasul mengatakan itu yang pertama ini Nabi Musa itu lupa, niscaya dia kelupaan, jangan janjinya itu, yang bahwa dia udah berjanji kan kalau kepada Nabi Khidir mengasih persyaratan apabila kamu lihat aku melakukan apa saja jangan kamu tanya. Tapi ini dia tanya dan dia bantah lagi kan. Dia tanya dan dia bantah. Maka yang ini kata Nabi yang pertama kali ini adalah yang pertama adalah min Musa nisyanan. Dan kalimat dari Nabi Musa itu adalah karena dia lupa. Nah, waktu itu datang dilihat ada burung. Kemudian hinggap di pinggir perahu itu. Di pinggir perahu itu. Ini jadi Nabi Musa baik juga Nabi Khidir dikasih pelajaran oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Allah Subhanahu wa taala mengirim seekor burung ke perahu tersebut ya. Ada burung terbang kemudian menclok ya hinggap di pinggir perahu itu. Kemudian burung itu mematok apa ya bahasa kita itu air itu maksudnya minum satu teguk dari air laut itu. Nah, burung itu minum diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Khidir dan juga kepada Nabi Musa alaihi wassalam pada keduanya. Ya, dia diperlihatkan itu perbuatan burung tersebut yaitu memetok air yang kemudian dia telan. Nah, apa artinya? Faqala lahu Khidir, berkata Nabi Khidir kepada Nabi Musa, tidaklah ilmuku dan ilmu kamu itu ya dari ilmu Allah Subhanahu wa taala kecuali seperti tadi itu, yaitu burung yang dikurangi oleh burung daripada air laut itu. Jadi hanya satu tetes saja. Ilmu kamu itu dan ilmu aku itu sama. Nah, makanya jangan kamu tadi itu mengatakan aku yang paling alim, dan aku juga tadi mengatakan sudah aku katakan bahwa kalau nanti apa yang aku lakukan jangan aku tanya sebelum aku beritahu apa yang aku lakukan ini gitu loh. Jadi ilmu kamu itu masih sedikit kecil ilmu kita dibanding oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan aku pun tahu itu karena yang diajarkan oleh Allah. Aku tahu juga diajarkan oleh Allah yang kamu tidak ketahui. Begitu juga tadi sudah dikatakan bahwa kamu juga punya kelebihan. Aku juga tidak tahu apa yang kamu dilebihkan ilmu itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu kita itu hanya segitu aja dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hendaklah pengetahuan itu dikembalikan tadi yang saya katakan di hadis itu harus dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allahu a'lam, bukan ente yang a'lam gitu. Jadi Allahu a'lam, Allah yang lebih alim, yang Allah yang lebih tahu. Jadi itu. Jadi ilmu aku dan ilmu kamu itu dari ilmu Allah itu bandingannya seperti apa yang dikurangkan oleh burung itu dari air laut tersebut, yaitu yang ketika dia mematok air laut yaitu untuk diminum. Hanya satu teguk saja. Nah, kemudian keduanya keluar dari ceritanya singkat, yaitu dari perahu itu. Kemudian baru dia berjalan berdua sampai ke pinggir pantai itu. Kemudian dia lihat, Nabi Khidir melihat ada seorang anak kecil bermain bersama anak-anak yang lainnya. Nah, kemudian Nabi Khidir pegang kepalanya, pakotalah. Tadi kemarin juga ada beberapa kalimat di situ. Ada yang mengatakan dipelintir, ada yang kepalanya bilang dicopot. Nah, kemudian dia mati. Jadi kesimpulannya
mau dipelintir kayak mau dicopot kayak mau diputusin atau mau dipenggal, kesimpulannya bahwa anak itu dibunuh oleh Nabi Khidir. Itu yang kita garis bawahi sebagai murid-murid mufasir seperti kita ini, murid-murid al-mufassirin. Kalau ada pertentangan seperti itu, ya sudah, kita kesimpulannya aja, nggak ada yang salah. Kita cari benang merahnya itu, hikmahnya itu apa, ya, sehingga semuanya itu nggak ada salahnya. Yaitu baik yang dipotong kepalanya, baik dengan cara diprinter, dicopot, atau ada yang digebuk kemarin pakai apa lagi? Pakai batu, ya kan? Baik pakai batu. Ya. Kesimpulannya apa? Mati dia, itu aja. Pokoknya kesimpulannya semua digejek pakai batu, mati juga. Dipelintir kepalanya, mati juga. Kemudian dicopot, dicabut yang namanya hidup, mati juga. Itu kesimpulannya adalah dimatikan oleh diwafatkan oleh, ya mungkin kalau mati kita bilang binatang, ya diwafatkan oleh Nabi Khidir, oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentunya, dia melalui tangannya Nabi Khidir alaihissalam. Nah itu. Nah di situ kemudian baru berkata Nabi Musa kepada Nabi Khidir, aqatalta nafsan zakiyatan bi ghairi nafs laqad jita syai'an nukra. Apakah kamu bunuh seorang jiwa yang bersih dengan tanpa dia membunuh orang lain? Maksudnya bukan hukum kisos, ya. Tanpa membunuh orang lain, artinya bukan kisos. Sesungguhnya kamu lakukan suatu perbuatan yang sangat mungkar. Nah ini kita tidak perlu tafsirkan lagi, sudah, karena itu banyak juga tafsirannya. Maka ada yang saya mau tafsirkan di sini, ketika Nabi Khidir itu membangun dinding tersebut, ya. Faqala Khidir, di sini ditafsirkan di dalam Sahih Bukhari, yaitu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan faqala Khidir biyadihi hakaza ay asyara biyadihi faqamahu. Nah, ini sudah kita mendapat juga 3 kalimat di sini juga lagi perbedaan kalimat-kalimat penafsiran tentang Nabi Khidir membangun tembok yang rubuh itu, ya. Jadi ada yang pertama dikatakan Nabi Khidir itu masahahu al-Khidir biyadihi pastaqoma. Tembok itu diusap saja. Tembok itu sudah merubuhkan, sudah mau jatuh. Nabi Khidir usap, kemudian bangun. Ada yang mengatakan wakilah innahu hadamahu sumabanahu. Ya. Ada yang bilang dihancurkan itu tembok yang lama dihancurkan, kemudian Nabi Khidir bangun baru lagi. Nah, di situ bangun baru lagi. Nggak perlu juga kita tanya Nabi Khidir dulu bangunnya bagaimana? Emang dia bawa alat, dia bawa batu, bawa apa? Itu nggak perlu kita tanya seperti itu. Ya, ini kedua-duanya juga ini Marwiyun an Ibnu Abbas, kedua-duanya diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Dari Ibnu Abbas yang ahli takwil. Ya, bukan tafsir saja, dia ahli takwil. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Jadi satu mengatakan bahwa diusap saja tembok itu sama Nabi Khidir, maka dia berdiri lagi. Nah, di sini juga menunjukkan lebih hebat kekuatan beliau daripada Nabi Musa ketika dia mengangkat batu yang harus diangkat 10 orang, tapi diangkat dengan tangan sebelah. Tapi Nabi Khidir juga tembok itu tidak diangkat, cuma hanya diusap saja bisa berdiri itu. Itu kelebihan Nabi Khidir juga dari Nabi Musa seperti itu. Nah, sedangkan di sini dikatakan tadi yaitu adalah Nabi Khidir hanya mengisyaratkan saja, menunjuknya. Ditunjuk Nabi Khidir tembok itu, maka tembok itu berdiri lagi. Nah, jadi kesimpulannya, maka bagaimana yang benar? Semuanya benar gitu. Yang hikmahnya tinggal kita mengambil hikmahnya, gimana kita cari hikmahnya itu. Satu dikatakan dihancurkan baru dibangun lagi. Satu lagi diusap berdiri lagi. Satu lagi mengatakan bahwa hanya ditunjuk saja berdiri lagi. Ala ayyi hal berarti kesimpulannya Nabi Khidir memperbaiki tembok itu sudah selesai gitu saja kan. Sampai 3 riwayat itu kesimpulannya maka Nabi Khidir memperbaiki tembok itu sebagaimana semula. Tembok yang sudah mau rubuh diperbaiki oleh Nabi Khidir, maka dia berdiri kembali sebagaimana semula itu. Nah, kemudian ada di sini juga di tafsir Syekh Ali Sobuni memberikan peringatan tanbih itu, peringatan, dan juga
itu diambil dari tafsir Imam Qurtubi. Ya, Imam Qurtubi dikatakan begini, karamatul al-anbiya sabidatun alama dalat alaihil akhbar wal ayat al-mutawatirah, dan selanjutnya. Jadi Syekh Ali Sobuni dia mengambil tafsiran ini, ayat tersebut, yaitu dari tafsir Imam Qurtubi. Jadi Imam Qurtubi ini yaitu tafsir termasuk tafsir ya mendekati tafsir bil maksur lah, yaitu sama dengan tafsir At-Tabari dan tafsir Ibnu Katsir. Ya, Imam Qurtubi itu. Cuman dia lebih mendekatkan kepada pembahasannya kepada fikih, ya, kepada pembahasan fikih. Nah, itu diambil dari tafsir Al-Qurtubi. Tafsirnya itu mengatakan bahwa karomat itu jamaknya karomah. Jadi banyak karamat itu, kalau kita istilah kita tuh keramat, ya. Karamat para nabi itu memang terbukti, fakta, nyata, dan ada, ya, masih tetap ada, ya, sampai sekarang, sebagaimana yang telah diberitakan oleh hadis-hadis Nabi dan juga melalui ayat-ayat Quran itu sendiri yang datang kepada kita secara mutawatir, ya, mutawatir. Yang mutawatir itu bahwa berita itu, kalau mutawatir itu seperti Al-Quran ini kan berdasarkan hadis yang mutawatir. Itu mutawatir itu artinya hadis riwayat dari orang banyak kepada orang banyak kepada orang banyak, terus dari mulai awal sanad, dari awal pertama kali ayat itu turun diterima oleh sahabat banyak, kemudian masing-masing sahabat ini meriwayatkan lagi kepada bawahannya. Kepada tabiinnya banyak juga. Nah, setiap tabiin lagi, satu orang tabiin meriwayatkan kepada bawahannya banyak lagi. Itu namanya mutawatir. Jadi marwahu jam'un an jam'in min awwali sanadihi ila muntahahu yastahilu alaihim al-kadzib. Yang mana riwayat hadis itu baik Al-Qur'an, berita Al-Qur'an diriwayatkan dari sanad yang banyak, perawi yang banyak kepada orang banyak, terus dari awal sanadnya itu sampai kepada akhirnya. Yang mustahil mereka itu tawatu'uhum alal kadzib. Yang mustahil mereka itu sepakat untuk berdusta, kagak mungkin. Kalau untuk seorang dua orang diajak bohong mungkin, tapi kalau orang banyak susah diajak bohong. Itu namanya hadis mutawatir. Itulah Al-Qur'an. Al-Qur'an itu berdasarkan hadis mutawatir. Dan Nabi menyampaikan kepada sahabat itu yang menerima ketika Nabi menyampaikan adalah sahabatnya banyak, kumpul, dan setiap sahabat lagi nanti meriwayatkan lagi kepada kawan-kawannya atau sahabat-sahabatnya yang lain, ya banyak juga. Ya, setiap orang sahabat tadi yang meriwayatkan kepada banyak. Begitu juga yang bawa sampai kepada tabiin juga begitu. Setiap tabiin meriwayatkan lagi kepada yang belakangan, yaitu diterima kepada orang banyak juga yang dengar. Nah, seperti itu. Itu namanya mutawatir. Jadi karamah para anbiya, ya, para anbiya, kan saya katakan kalau yang ininya kan aslinya itu kalau karamat itu kepada manusia, kepada wali, ya, kepada wali. Ya, ini mungkin disamakan aja, diistilahkan karamat. Karena kalau pada nabi dan rasul itu namanya wahyu, kan? Itu namanya wahyu. Suatu yang luar biasa. Kalau kepada nabi dan rasul itu namanya wahyu. Kalau kepada para waliullah, para wali Allah disebut namanya karomat. Kepada kita orang mukmin yang biasa, orang-orang soleh namanya adalah maunah, ya, maunah. Nah, sedangkan berita itu disebut namanya itu tadi wahyu, ilham, dan ghariza. Itu berita itu namanya disebut wahyu, ilham, dan ghariza. Sedangkan tadi keistimewaannya itu kalau kepada Nabi itu tadi wahyu itu suatu keistimewaan yang luar biasa, yang luar daripada kebiasaan, ya, kepada Nabi itu yang namanya wahyu, ya. Kemudian disebut mukjizat, ya, disebut mukjizat. Kemudian kepada wali disebut namanya karomat. Kemudian kepada orang yang beriman, orang yang soleh itu namanya maunah. Nah, itu namanya maunah. Kepada wali-waliullah itu namanya karomat. Karomat itu tetap ada. Tidak ada yang mengingkari kecuali orang
orang al-mubtadi namanya, al-jahid, orang yang melakukan bid'ah, atau orang yang dan juga menentang, ya, atau juga orang fasik. Jadi al-mubtadi, al-jahid, al fasik, al-haid. Itu orang yang menentang adanya karamat dari para nabi, ya. Menentang itu berarti orang-orang yang justru orang-orang yang berbuat bid'ah, yang penentang atau orang yang fasik. Maka ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang Allah beritakan, ya, seperti contohnya juga kepada Maryam, kepada Maryam. Nah, itu kita tahu bahwa ada di situ juga karamat, ya. Maka karena Maryam itu bukannya nabi kan, maka di sini dicontohkan, maka fal ayat ma akhbarallahu taala fi haqqi Maryam min zuhuril fawaqi asy-syitawiyah fi shaib. Jadi ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ya, yang kalau kepada nabi disebut mukjizat, yang kepada wali disebut namanya karamat, kemudian yang kepada kita namanya maunat, ya, kepada orang kafir namanya istidrojat, istidroj gitu kan, istidrojat. Jadi mukjizat, karamat, ya, karamat, maunat, kemudian istidrojat. Jadi suatu yang luar biasa yang diberikan kepada nabi disebut namanya mukjizat. Kemudian suatu luar biasaan juga yang diberikan kepada waliullah itu disebut namanya karamat. Kemudian suatu yang luar biasa yang diberikan kepada orang-orang yang soleh, orang yang beriman, seperti kita manusia biasa, itu namanya ma'unat. Kemudian suatu keluar biasaan yang keistimewaan yang diberikan kepada orang kafir namanya istidrojat. Istidrojat jamak daripada istidroj, diulur-ulur. Nah, itu kan yang kita lihat, katanya kalau orang maksiat begini, buat jahat, bakal hidupnya sengsara, susah, sempit, durhaka sama orang tua juga sempit. Tapi kalau itu orang kafir, yang konglomerat orang kafir, mereka penentang Allah, ya kan, maksiat, mabok juga, minum mabokan. Bahkan mereka di Indonesia ini kalau kita bilang 9 naga orang-orang kafir. Kenapa itu mereka dia malah hebat? Ya, mungkin kita bilang otaknya juga jenius, mungkin harta kayanya udah jelas emang banyak, ya, sehingga dikatakan dia sebagai konglomerat. Ya, 9 naga itu dikenal. Nah, itu namanya bagi kita dalam ajaran Islam namanya disebut istidrojat. Istidrojat. Jadi diulur-ulur. Biar maksiat biarin biar tambah banyak maksiatnya begitu. Nanti di akhirat baru balasannya juga ya tentu setimpal dengan perbuatannya itu. Ya, jadi tidak ada yang mengingkari sekali lagi masalah keistimewaan atau karamat Nabi itu, kecuali orang yang berbuat bid'ah atau orang penentang besaran Allah itu. Maka di sini dikasih contoh bahwa yang tanda-tanda kebesaran Allah, suatu yang luar biasa yang Allah beritakan pada hak Siti Maryam, yaitu munculnya adanya buah-buah di musim dingin ada di musim panas, buah di musim panas ada di musim dingin. Dan juga datangnya kan nggak ketahuan gitu loh. Datangnya aja nggak ketahuan. Siapa yang ngasih? Ya malaikat ya kan begitu. Malaikat ngasih. Yang anehnya itu Nabi Zakaria, lalu ini dari mana kan buah ini? Ya, kan dari mana ini rezeki ini? Dia bilang, Siti Maryam bilang min indillah. Ya, dari sisi Allah Subhanahu wa taala, memberikan rezeki, yarzuqu may yasha, memberikan rezeki kepada siapa yang Ia kehendaki. Nah, rezeki dalam konteks itu adalah rezeki buah-buahan. Ya, buah-buahan. Jadi buah-buahan di musim panas kok ada di musim dingin ada di musim panas. Ini juga namanya disebut itu adalah kalau kepada orang biasa itu namanya maunat, tapi kepada Maryam ini bisa saja dikatakan karamat. Dikatakan itu adalah karamat, luar biasaan. Karamat. Kenapa? Wa ma zahara ala yadiha haisu. Kemudian lagi apa lagi? Ada lagi yang dimunculkan
di tangan di tangannya Siti Maryam itu, yaitu dia menggoyang pohon di surat Maryam itu, kizi bijis innakhlati tusakit alaiki rutoban janiyah. Nah, itu ayatnya itu. Ya, itu goyang itu pohon korma itu, ya nanti akan langsung itu korma itu berbuah. Rutob itu kan basah itu, korma basah. Padahal itu di musim bukan pada musimnya. Pohon korma itu pada itu masih kering, ya semua kering, belum berbuah. Tapi diperintahkan, diilhami oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa agar supaya Siti Maryam itu untuk menggoyang pohon batang korma yang kering itu, ya langsung pohon korma itu berbuah dan juga basah masih, yang disebut nama rutob. Ya, kita suka rutob itu yang masih tangkaian, yang tangkaiannya itu ada masih basah itu. Ya, Dokter Basuki udah beberapa kali ke sana kan, soalnya umroh, haji juga. Ustaz. Beli rutob gitu, rutoban janiyah ini. Jadi korma basah, kemudian ya karena ya bisa asmar, sebetulnya pohon itu ada pertamanya adalah kering, kemudian langsung berbuah. Jam 9. Wahia laisat binabiyah. Sedangkan ini dijelaskan di sini. Wahia, sedangkan dia itu mungkin saya katakan di sini wawunya wawu hal. Wahia itu jumlah mubtada khobar ini jumlah haliyah. Sedangkan Siti Maryam pada saat itu laisat binabiyah, bukan seorang nabi. Itulah, dia bukan seorang nabi, tapi di Allah kasih karomat, ya. Karomat berarti dia seorang wali gitu loh. Jadi karomat para nabi itu masih tetap ada karomat. Ya, kemudian begitu juga yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu yang ada di tangan Nabi Khidir alaihissalam, yaitu seperti melobangi perahu, kemudian membunuh anak, kemudian membangun tembok, itu semua adalah sebagai karamat. Karena akan kejadiannya apa? Kejadiannya kan perahu itu tidak diambil, tidak dirampas oleh raja. Ya, itu kan satu yang luar biasa dengan perbuatan itu. Ya, cuman hanya dibolongin doang kok, pinggirannya doang. Ya, gampang itu lagi. Walaupun itu ada yang dikatakan pakai kampak, ada yang congkel pakai ini, itu juga sama ada penafsirannya. Yang paling yang jelas dibolongin papan itu gitu. Pakai kampak, pakai apa kayak segala macam. Tapi itu akhirnya apa? Menjadi kebaikan. Begitu pula membunuh anak itu akhirnya menjadi apa? Kebaikan kepada siapa? Kepada orang tuanya. Satu keistimewaan jadinya itu kan dia. Kemudian begitu juga Nabi Khidir membangun tembok itu. Nah, itu juga samanya dikatakan di sini wa yadulu aidan ma dhahara ala yadi Khidir min harkis safina. Berarti sekali lagi kembali lagi berarti di sini penekanannya bahwa itulah Syekh Ali Sobuni mengatakan Nabi Khidir itu bukan seorang nabi dan seorang rasul. Tapi karena di sini adalah konteksnya masalah karamatnya. Karamat yaitu kepada wali-wali Allah, yaitu orang-orang yang soleh. Itu wali Allah, itu orang-orang yang soleh, yang baik-baik. Nah, itu makanya dikatakan di sini bahwa termasuk karamat itu yaitu Nabi Khidir melobangi kapal perahu dan membunuh anak kecil, dan juga membangun tembok itu adalah sebagai karamat yang diturunkan dari para nabi dan rasul, masih tetap ada kepada kita sekali, insya Allah kepada kita semua. Mudah-mudahan kita juga sering mendapatkan karamat. Ya, demikianlah apa yang dapat saya sampaikan, bahwa ini teman selesai sampai sini intah Al-Qurtubi Yusuf 11 halaman 28 kalau nggak salah itu. Ya, sampai di sini tafsiran yang ditafsirkan oleh Syekh Ali Sobuni berdasarkan dari hadis Sahih Bukhari yang ditafsirkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian ini kalimat tersebut tadi dikutip dari tafsir Al-Alama Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Ya, demikian Dokter. Selesai barangkali pembahasan ini.
Nah, pas sampai situ barangkali udah sampai jam 9 ya. Ya, Jam persis 9 lewat ya, lebih seperempat. sedikit ya. Ya pada jam 9 ya, mudah-mudahan insya Allah baru nanti kalau memang mau diteruskan juga ya, kalau berdasar versi yang ini itu kisah yang ketiga nanti kisah Zulkarnain. Ya, silakan dokter untuk memberikan komentarnya. Terima kasih. Baik Ustadz, terima kasih. Kalau gitu langsung ditutup dengan doa aja Ustadz. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Lakal hamdu ya maulana ya ma'bud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa salli wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala li kulli sahabati rasul ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa ilahana lakal hamdu wa lakal mannu wa lakal fadlu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Walakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radit, walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, wa shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, wa shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin, wa shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin, wa shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin hatta tarisal arda wa man 'alaiha wa anta khairul warisin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha asal ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'dal mamat. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil 'uqad wa tanfariju bil qurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bihi raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamam wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ashghil adh-dhalimina bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma irfa' 'anna al-bala wal waba wal ghala wal fahsya wal munkar wal fitan wal mihan ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa samamatil a'da. Allahumma inna na'udzubika min at-ta'un wal junun wal juzam wal baras wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika min qarana wa abidhu 'anna wasrif 'anna ya arhamar rahimin. Allahumma ansuril islam wal muslimin wa dammir a'da'aka a'da'ad din wa shattit shamlahum wa farrij jam'ahum wa aqlil 'adadahum wa baddid diyarahum. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya sattar ya qahhar ya jabbar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala khalqi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun ini sangat menarik ya, kisah yang ketiga, yaitu kisah tentang Nabi Musa dan Nabi Khidir. Baik, tapi kita akhiri saja, insya Allah kita akan review Rabu depan, karena Rabu depan itu kita akan pindah ke kisah yang berikutnya, kisah yang keempat, yaitu tentang Zulkarnain yang tidak kalah menariknya juga. Itu semua menjadi pelajaran buat kita, karena dalam kisah-kisah tersebut ada problem dan ada solusi, dan itu juga terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita bisa ingat resep-resep tersebut dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan juga kepada sahabat kita yang masih sakit, Ibu Dr. Jupria, Ketua Belasan Negara Indonesia Provinsi DKI yang masih sakit. Juga Bapak Muhammad Rudi, Sekjen BSMI yang juga sekarang masih sakit di ruang ICU.
Semoga keduanya diberikan kesembuhan dari Allah SWT, dan kita semua juga diberikan kekuatan lahir batin, dilindungi dari corona, dan kita doakan agar pasien-pasien yang kita rawat dari COVID itu juga bisa sembuh. Semoga bisa berjumpa lagi dengan keluarganya. Semoga doa kita semua bisa merubah takdir dari pandemi corona ini menjadi hilang corona ini. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas perhatiannya, doanya, dan semuanya. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.